قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan tauhid, pembahasan akidah, dan terakhir ya pembahasan kita dari masalah kita ini bab yang kedua, yaitu tentang tauhidur rububiyah. Pasal yang pertama sudah kita sebutkan ya, terkait dengan pengakuan ya orang-orang musyrikun tentang Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita katakan bahwasanya yaitu adalah suatu yang fitrah ya, bahkan sejak ketika manusia masih di dalam rahim ya ibunya ya sudah mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang kedua yaitu pengertian Rabb. Ya, pengertian Rabb di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW, serta ya Rabb dalam pandangan umat-umat yang menyimpang. Baik, yang pertama ya pengertian kata Rabb ya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kata Rabb adalah bentuk masdar dari ya fi'il Rabba yarubbu, yang artinya adalah
ya mengembangkan ya sesuatu dari satu keadaan pada keadaan yang lain sampai pada keadaan yang sempurna. Ya Rabba ya Rubbu, ya mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan yang lain, ya secara bertahap sampai mencapai ya kesempurnaan. Ya. Bisa juga diungkapkan dengan Rabbahu atau Rabbahu atau Rabbabahu. Jadi ketika kita melihat di sekeliling kita tumbuh-tumbuhan, ya bahkan ya diri kita sendiri, mulai dari dalam bentuk nutfah, terus perkembangan terus sampai menjadi ya mudghah, jadi darah, lalu kemudian berbentuk dan seterusnya sampai lahir, sampai terus kita berkembang. Ya. Ini dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kata Ar-Rabb itu ya ketika disebutkan secara tunggal ya atau dengan alif lam ma'rifah, ya maka tidak ada yang dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh dinisbatkan kepada ya kata Rabb ini tidak boleh disematkan kepada makhluk. Ya, kata Rabb ya tidak boleh disematkan kepada makhluk. Ya. Baik. Kata Rabb juga ya biasa digunakan ya dalam ya istilah ya bahasa tadi kita sebutkan, yaitu yang mengembangkan suatu dari keadaan pada keadaan yang lain ya. Dalam dunia pendidikan ya, di dalam dunia pendidikan ya. Rabba ya Rubbu ya tarbiyah ya. Ya, kata tarbiyah ini dari kata Ar-Rabb, dari kata Rabb. Rabba ya Rubbu Rabban, nah, wa tarbiyatan, artinya mendidik. Jadi kata Rabb ini adalah kata masdar yang dipinjam untuk pelaku, untuk fa'il. Rabb ini masdar, tetapi yang dimaksudkan adalah al-fa'il ya, pelaku. Yang mengembangkan alam semesta ini, yang menumbuhkan ya, alam semesta ini ya adalah Rabb, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian lafaz ya Rabb ketika disebutkan atau dilafadzkan sendirian tanpa idhafah, maka dia harus dengan alif lam al-ma'rifah, harus dengan alif lam al-ma'rifah. Sehingga yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan idhafah, dengan disandarkan kepada sesuatu yang menunjukkan itu adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ya Rabbul Alamin, Rabbul Alamin ya pemilik ya alam semesta, pengatur alam semesta ya.
yang mengawasi, yang memantau, ya, yang mendampingi, ya, segala bentuk kejadian di alam semesta ini, itu adalah Rabbul Alamin. Ya. Dan kalau kata Rabb dinisbatkan kepada sesuatu yang juga boleh, ya, dinisbatkan kepada manusia, ya, seperti Rabbul Bait, ya, Rabbul Bait, ya, maka yang dimaksud di sini bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan, ya, tetapi makhluk. Ya, Rabbul Bait maksudnya adalah pemilik rumah, yang mengatur rumah, yang mengurus, ya, rumah. Rabbul Jamal, ya, pemilik unta. Ya. Ya. Jadi kalau yang dikhususkan atau disematkan pada sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dimaksud itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada di dalam beberapa ayat, ya, dalam Al-Qur'an, ya, di antaranya dalam surah Asy-Syura, ya, yang menunjukkan, ya, penisbatan kata Rabb, ya, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ya. Jadi kalau dia lafaz Rabb ini dengan nakirah atau tidak dengan alif lam, maka dia dinisbatkan kepada sesuatu yang menunjukkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Rabbukum, ya, Tuhan kalian, wa Rabbu abaikum, ya, dan Tuhannya nenek moyang kalian, ya, al-awwalin, yang terdahulu. Ini diterjemahkan dengan, ya, Rabb itu diterjemahkan dengan kata Tuhan, ya. Ini pendekatan makna saja, ya, pendekatan makna. Tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yang paling dekat dengan kata Rabb, ya, kecuali itu Tuhan. Ya. Dan dalam bahasa Indonesia kalau disebut Tuhan, ya, kita sudah tahu maknanya, ya, penguasa, pencipta, dan sebagainya. Ya. Kalau tadi yang kita sebutkan secara bahasa, ya, arti Rabb itu adalah, ya, ya, yang menguasai, ya, ya, yang mengembangkan, ya, dari satu keadaan ke keadaan yang lain sampai menjadi sempurna. Ya. Baik. Kemudian juga dikatakan Rabbud Dar atau tuan rumah, pemilik rumah, ya, Rabbul Faras, ya, pemilik kuda. Ini maksudnya siapa? Makhluk, ya, manusia, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Baik. Di antaranya juga adalah perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, "Udhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih." Ya, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, ya. Maka setan jadikan dia lupa, ya, menerangkan keadaan Yusuf pada tuannya. Nah, kata Rabbika di sini, ya, bukan berarti Tuhan, ya, bukan berarti Tuhan, tetapi tuan, ya, majikan, ya. Maka kalau dalam, ya, kata Rabb dinisbatkan kepada dhamir, dilihat siyakul kalamnya, ya, yang dilihat redaksi, ya, redaksinya. Ya, kalau bentuk redaksinya itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu, ya, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau redaksinya, ya, tidak menunjukkan itu, berarti bukan, ya, bukan bermakna Tuhan. Ya. Ya. Ya, demikian pula, ya, irji ila rabbik, ya. Ya.
amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Ya, kata Rabb di sini yang diidhafahkan kepada dhamir, yaitu bukan bermakna Tuhan. Baik. Demikian pula di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yajidaha rabbuha. Ya, sampai sang pemilik unta itu menemukan untanya. Ya. Rabbuha pemilik unta. Ya. Maka dalam lafaz Rabb, kalau dia disebutkan tanpa idhofah yang bermakna Tuhan, itu harus dengan alif lam. Ya, harus dengan alif lam. Ini yang disebut dengan alif lam ma'rifah. Ya. Maka mutlak itu adalah maknanya Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau disebutkan secara idhofah, disandarkan kepada sesuatu, maka dilihat siyaqul kalamnya. Yang dilihat adalah redaksi kalimat-kalimatnya. Kalau menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah makhluk, dari siyaqul kalamnya, maka berarti Rabb, kata Rabb di situ bukan bermaksud Tuhan. Jadi kalau siyaqul kalamnya menunjukkan ini bukan haknya makhluk, maka yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rabbul Alamin, itu bukan wilayahnya makhluk. Rabbul Ka'bah, itu bukan wilayahnya makhluk. Kalau disebutkan Rabbul Faras, Rabbud Dar, maka ini dengan mudah untuk diketahui yang dimaksud adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada siyaqul kalam tadi. Kemudian dari beberapa redaksi ayat yang menunjukkan tentang makna Rabb ini, jelas bahwa kata Rabb diperuntukkan untuk Allah jika ma'rifah. Jika ma'rifah. Maksudnya ma'rifah di sini dengan alif lam. Ada alif lam. Atau dengan diidhafahkan kepada sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sudah kita sebutkan pula, kata Rabb itu tidak boleh kita sematkan kepada makhluk kalau disebutkan sendiri. Dia harus dengan idhofah. Harus dengan idhofah, dan idhofahnya pun pada sesuatu yang menunjukkan bahwa itu adalah wilayahnya makhluk. Seperti Rabbud Dar, Rabbul Ibil, dan seterusnya. Dan makna Rabbul Alamin adalah Allah pencipta alam semesta. Allah adalah pemilik alam semesta, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengurus, yang mengurusi alam semesta. Makna Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pembimbing, yang membimbing segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang tadi kita gambarkan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri dari nutfah berkembang seterusnya sampai lahir, merangkak dan seterusnya sampai kondisi kita saat ini, sampai kemudian kita meninggalkan dunia ini, itu semua diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan juga berada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia sebagai pencipta, sebagai pengurus alam semesta ini, maka Dia pula yang menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan makhluknya.
Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia tidak pernah berbuat zalim. Dia ciptakan makhluk, maka dia juga menyediakan segala kebutuhan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengutus utusan dari kalangan manusia. Untuk apa? Ya, untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Apa yang harus dilakukan oleh manusia sebagai bentuk ya tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada mereka. Allah mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitabnya. Dan semua ini ya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah. Artinya supaya tidak ada alasan bagi makhluk untuk mengatakan apa? Kita tidak tahu. Tidak ada alasan lagi bagi makhluk, bagi manusia untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kaum sampai diutusnya seorang rasul kepada mereka yang memperingatkan mereka, yang mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka diciptakan di dunia ini bukan ya dengan sia-sia, ada tujuannya. Ya. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya sudah sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ikhwah sekalian, ya, harus benar-benar kita fahami ya makna daripada ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, mereka mentauhidkanku. Ya. Dari sini bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia hendaklah itu dilakukan ya dengan orientasi apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita memaknai kita diciptakan untuk beribadah hanya sebatas pada ibadah-ibadah mahdhah, ya salat, puasa, zakat, haji, ya, membaca Al-Quran, ya, terbatas. Ya. Masih banyak amalan-amalan yang lain yang kita bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lewatkan sia-sia begitu saja. Ya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah ibadah ghairu mahdhah. Ya, ibadah ghairu mahdhah. Dia adalah amalan-amalan, adalah perbuatan-perbuatan yang sejatinya dia adalah adat, adalah kebiasaan. Ya, perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh manusia, perkara yang mubah. Ya, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika disertai dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh mencari nafkah bagi seorang suami, mencari nafkah. Mencari nafkah itu sudah hal yang biasa, sudah menjadi adat. Semua orang melakukannya, semua suami itu melakukannya. Tetapi bagi orang-orang yang memahami betul firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," itu akan berubah. Tidak sekedar dia mencari nafkah. Ya. Tapi itu bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia keluar dari rumah mencari yang halal untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang di rumah, karena itu adalah tanggung jawab dia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
yang nanti di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarnya dari rumah itu ya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ya coba untuk memahami dengan baik. Ya. Masalah ibadah ini. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata bahwa konsekuensi rububiyah adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba. Ya, konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengurus alam semesta ini, yang membimbing perkembangan yang ada di alam semesta ini. Ya. Maka konsekuensinya di situ ada aturan. Ya, konsekuensinya ada aturan. Aturan ini berupa apa? Perintah dan larangan. Ya. Dan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari pun ada. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada. Ketika seorang membuat satu program misalnya dia buat, ya, itu ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya. Maka suatu hal yang logis, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan dia mengurus semuanya, ya, dia Jalla wa Ala membuat aturan untuk kita ikuti. Dan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bukan untuk membebani kita, tetapi justru untuk memudahkan kita, ya, supaya kita berjalan di atas muka bumi ini, ya, bisa berjalan dengan selamat dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ya, seringkali ya manusia menganggap aturan-aturan itu ya menyulitkan, ya aturan-aturan itu ya memberatkan. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan baik, justru dengan aturan-aturan tersebut itu membuat atau memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Ya. Bisa membawa keselamatan bagi kita. Ya. Ya, contoh kecil aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aturan di jalan misalnya, ya, aturan di jalan, ya. Di perempatan itu ada aturannya kan, ya, ada lampu merah, ada lampu kuning, lampu hijau. Coba kalau semuanya tidak pakai aturan itu, apa yang terjadi? Ya. Ini contoh kecil. Maka tentu dalam pengurusan alam semesta yang begitu dahsyat ini tidak ada yang mampu untuk mengurusnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia juga membuat aturan. Untuk siapa? Untuk kemaslahatan kita. Ya, untuk kemaslahatan kita manusia. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, konsekuensi daripada rububiyah adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba, membalas yang berbuat baik dengan kebaikan serta menghukum yang jahat atas kejahatannya. Ya. Dan ini adalah merupakan ya hikmah, ya, keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang musyrikun, orang-orang kafir, ya, mereka memandang kehidupan di dunia ini, ya, kalau sudah mati selesai, tidak ada lagi, ya, yang terjadi setelahnya, tidak ada konsekuensinya setelah kematian. Ya. Kalau demikian maka tidak ada keadilan. Sementara orang yang hidup di dunia itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Bagaimana pembalasannya? Ya. Nah, dalam Islam itu sudah diatur. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur hal itu. Maka siapa di dunia yang berbuat kebaikan,
maka nanti dia juga akan mendapatkan balasan kebaikan. Siapa yang membuat keburukan, maka dia juga mendapatkan balasan keburukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kalian. Demikian pula jika kalian berbuat keburukan, keburukan itu juga kembali kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak dirugikan. Ketika kita berbuat maksiat, kita melakukan keburukan, Allah tidak dirugikan. Demikian pula ketika kita berbuat kebaikan, seluruh manusia berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak diuntungkan. Tidak bertambah kebesarannya, ya, tidak bertambah keagungannya dengan banyaknya manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua itu kembali kepada kita. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maslahatnya kembali kepada manusia. Keburukan juga demikian. Ya, mudaratnya kembali kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita, ya, di dalam kehidupan kita merasakan kesulitan, ya, merasakan dada yang sempit, apa yang harus kita lakukan? Introspeksi. Melakukan introspeksi diri. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan kepada kita, menyempitkan dada kita, membuat hati kita galau kalau kita tidak berbuat maksiat kepadanya. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengertian Rabb menurut pandangan umat-umat yang menyimpang. Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia dengan fitrah, artinya mengakui tauhid, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu fitrah. Ya. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah. Ya. Mengetahui bahwa Rabb, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, itu juga adalah fitrah. Ya. Dan ini sering dalam percakapan, ya, dalam percakapan sehari-hari tanpa disadari, ya, ketika kita berbicara dengan teman kita, ya, atau kita mendengar pembicaraan orang-orang yang dalam pandangan kita keseharian mereka jauh dari agama, ya, ketika mereka berbuat janji, ya, satu sama lain, ya, ada di antara mereka yang kemudian mengatakan, ya, tergantung yang di atas. Apa yang orang bicarakan ini, yang orang janjikan ini tergantung yang di atas mau jadi atau tidak. Ini fitrah. Ya. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi sudah fitrah manusia mengakui, ya, adanya pencipta. Sudah fitrah manusia, ya, mengakui bahwa pencipta itu hanya satu. Ya, ya, tidak berbilang. Ya. Dan ini juga dipraktekkan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tidak mungkin ada dua bupati dalam satu kabupaten, tidak mungkin kan? Ya. Tidak mungkin ada dua kepala rumah tangga dalam satu rumah. Ya.
Kalau 2 pengikut, 3 pengikut, 4 pengikut ada. Ya. Tapi kalau 1 kapten kapal, 2 kapten kapal ya tidak mungkin. Ini dipraktekkan oleh manusia. Ini dalam persoalan yang kecil. Maka tentu dalam persoalan yang besar mengurus alam semesta ini, ya, lebih tidak mungkin lagi kalau ada pengatur lebih dari 1. Ini fitrah yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan ya keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, ya, seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ini bahkan masih sejak dari rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada setiap janin yang ada di dalam rahim para ibu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka mereka janin-janin itu menjawab, betul, bala syahidna, engkau adalah Tuhan kami, ya. Kami menjadi saksi akan itu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan. Ya. Allah lakukan itu sejak dini sebelum ya seorang lahir ke dunia. Ya. Ya, ini sebagai tanda itu sudah difitrahkan ya kepada manusia. Ya, sehingga di hari kiamat tidak ada alasan. Ya, di hari kiamat tidak ada alasan. Ketika seorang sudah lahir, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya akal untuk berpikir, ya, melihat alam semesta, ya. Lalu kemudian ayat-ayat yang ada itu tidak membuat dia ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesembahan yang satu. Nah, disinilah kemudian ya dia mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia tetap dalam keadaan demikian. Ya, dan banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyebutkan afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, ya. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Apakah kalian tidak mengingat, tidak memperhatikan? Ini menyuruh kita untuk menggunakan akal kita supaya memperhatikan kondisi di sekitar kita, ciptaan-ciptaan Allah, supaya mengantarkan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rububiyah itu sudah fitrah, ya, lalu kemudian dalam masalah ya uluhiyah, ya peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya dan menerimanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, ya, pencipta, pengatur, pengawas, ya. Itu sudah merupakan fitrah. Ya. Sedangkan perbuatan kesyirikan adalah unsur yang datang kemudian. Ya. Perbuatan kesyirikan itu adalah unsur dari luar yang masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam pikiran manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan, kullu mauludin yuladu ala al-fitrati. Ya, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Ya, maksudnya di sini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ya, sebagian orang mengatakan dia tanpa dosa. Ya, memang tanpa dosa. Karena belum terbebani apa-apa. Tapi para ulama menjelaskan bahwa yuladu alal fitrah di sini yuladu ala tauhid. Fitrah mereka itu sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa abawahu
yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah, ya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia sebagai Nasrani, atau menjadikan dia sebagai Majusi. Ya. Berarti tauhid itu sudah ada, sudah menjadi fitrah manusia. Lalu kemudian lingkunganlah yang membentuk. Ya, lingkunganlah yang membentuk. Ya. Dan lingkungan yang paling besar pengaruhnya pada kehidupan seorang manusia itu adalah lingkungan keluarga. Ya. Maka itu di dalam syariat Rasulullah SAW, dalam syariat Islam, untuk membentuk satu keluarga, apa yang diperhatikan? Agama. Ya. Untuk membentuk satu keluarga yang diperhatikan adalah agama. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, bagi setiap laki-laki, ya, bagi setiap laki-laki, kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Artinya, ya, laki-laki yang menikahi seorang wanita itu melihat pada 4 perkara ini. Li jamaliha, kecantikannya, itu fitrah. Laki-laki melihat yang cantik, demikian juga sebaliknya, perempuan juga melihat yang tampan. Ya. Limaliha, ya, dengan melihat hartanya. Ya. Lihasabiha au nasabiha, ya, melihat, ya, keturunannya. Walidiniha, ya, dan melihat agamanya. Ya. Ini yang dilakukan oleh manusia. Setiap laki-laki pasti menjadikan ini sebagai ukuran. Dan kata Nabi SAW apa? Fadhfar bidzatid din. Ya. Pilih yang paling bagus, ya, agamanya. Taribat yadak, ya, maka engkau akan selamat, ya, tanganmu tidak akan berdebu. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula panduan Nabi SAW kepada para wali wanita. Ya, para wali wanita, bukan langsung kepada wanitanya. Ya. Ini ada hikmahnya juga. Bahwa laki-laki itu mendatangi walinya si wanita, bukan langsung datang kepada wanita. Paham ya? Ya. Sekarang media ini sudah sangat canggih, ya. Wali belum tahu, tapi anaknya sudah baku tahu. Akhirnya ketika disampaikan kepada wali tidak terima apa? Stres. Stres. Ya. Saya tidak mau menikah kalau bukan dengan dia. Masya Allah. Kayaknya jangan coba-coba di sini, ikhwas kalian, jangan coba-coba. Ya. Ya, jangan coba-coba, ya, membuka apa gerbang itu, ya. Kalau kalian buka itu, maka kalian sendiri yang akan tersiksa. Ya. Imani bahwasanya persoalan rizki, persoalan jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari dalam kandungan, ya. Bahkan sejak sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah siap, ya, katakan yang mana, di sana ada mawar indah. Ya. Saya akan datang ke sana. Ya. Jangan bermain api. Nah, ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, pada para wali, ya. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan apa? Akhlaknya. Jadi, kalau wanita cuma satu syaratnya, apa? Agama. Kalau laki-laki 2 syaratnya, agama dan akhlaknya. Maka terimalah dia. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Ya. Kenapa agama dan akhlak? Ya. Tidak sedikit juga kita dapati, ikhwas sekalian, ya, orang yang agamanya bagus, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya Allahul musta'an. Dengan istrinya, dengan orang-orang di sekitarnya, kalau berbicara,
La haula wala quwata illa billah. Tapi ahli ibadah. Nah. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah Isya, sudah masuk waktu Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan sedikit bahasan kita pada pengertian Rabb dalam pandangan umat-umat yang menyimpang. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya masalah rububiyah ini adalah fitrah. Artinya sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Sejak dari dalam rahim mereka sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah Tuhan pencipta yang mengatur mereka. Dan Nabi SAW juga sudah katakan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara penyimpangan pada manusia yang keluar daripada fitrah, itu adalah merupakan faktor dari luar. Karena asalnya itu sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bertauhid. Lalu kemudian lingkungan yang mempengaruhi dia keluar dari fitrah tersebut. Lingkungan yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang manusia itu adalah keluarga. Sehingga itu tadi kita katakan dalam membangun keluarga itu sudah dipandu oleh Rasulullah SAW. Kalau kita menginginkan keluarga yang baik, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memilih pasangan hidup kita. Dan pilihan terbaik dari pasangan hidup kita ketika yang dijadikan ukuran itu adalah agama. Karena seorang wanita yang agamanya baik, yang agamanya bagus, maka dia akan menjaga kehormatan di dalam rumahnya. Dia akan menjaga kehormatan dirinya. Demikian pula seorang laki-laki, seorang suami yang agamanya bagus, akhlaknya juga mulia, dia akan memuliakan istrinya, akan memuliakan istri-istrinya dan anak-anaknya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus bersih, maka setanlah yang memalingkan mereka. Setanlah yang memalingkan mereka. Ada sebahagian orang yang tidak terima manusia yang berbuat buruk, kenapa yang disalahkan setan? Ada yang tidak terima manusia, ada yang tidak terima ketika kita katakan ini karena setan semua, pengaruh setan semua. Loh, manusia yang berbuat buruk kok setan yang disalahkan? Jangan-jangan dia temannya atau saudaranya setan. Kenapa setan yang mempengaruhinya? Kita yakini seperti itu karena Nabi SAW yang katakan.
Bahkan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian juga, ya, raja setan siapa? Iblis, ya. Perjanjian iblis dengan Allah Subhanahu wa taala, dia iblis laknatullah alaih akan memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan, ya, palingkan dari jalan yang lurus. Dia akan sesatkan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, ya, fitrah tauhid kepada manusia, lalu kemudian datang syaitan, ya, yang memalingkan mereka dari jalan tauhid tersebut, ya. Ya. Yang mempengaruhi manusia untuk menyembah berhala, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat, ya, sajian-sajian, ya, untuk, ya, makhluk-makhluk yang, ya, ditakuti. Bahkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah merupakan hembusan dari syaitan. Ya. Ya, sehingga itu, ya, manusia jatuh dalam, ya, kesesatan. Ya. Manusia senang berpecah belah, senang dengan perbedaan-perbedaan. Ini semua pengaruh dari syaitan, ya. Dan masing-masing kelompok, masing-masing, ya, firqah, ya, memiliki keyakinan masing-masing. Bahkan ada yang memiliki Tuhan masing-masing, ya, memiliki sembahan masing-masing. Dan wakilnya, ya, realitanya kita saksikan demikian, ya. Kesemua, ya, semua bentuk kerusakan yang ada di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh manusia, semua penyimpangan yang terjadi di atas muka bumi ini, ya, yang dilakukan oleh manusia, itu ada pengaruh, ada campur tangannya syaitan laknatullah alaih, ya. Karena asalnya manusia itu dalam fitrah, di atas jalan yang lurus, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Ya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Ya. Ya, tidak ada setelah kebenaran, yaitu tauhid, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada setelah itu kecuali kesesatan, ya. Ya. Dan sini kata beliau, ya, hafizahullah taala, kesesatan itu tidak memiliki batas dan tepi. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi pada manusia, ya. Terjadi pada manusia yang mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu buat. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu, ya. Dan di dalam realita kehidupan kita, bahkan masih kita dapati di lingkungan masyarakat kita yang notabene-nya itu adalah muslim, ya, tetapi melakukan praktek-praktek yang menunjukkan bahwasanya itu adalah merupakan, ya, praktek orang-orang musyrikun, ya. Ini masih kita dapati, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah Rabb yang mengatur alam semesta, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat,
Tapi kita dapati sebahagian manusia ketika mereka mengalami kesulitan, panas yang berkepanjangan, atau hujan yang tidak berhenti-berhenti, atau sering terjadi bencana, ada sekelompok manusia mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Sembelih ini, siapkan makanan berbagai macam, ya 7 rupa dan sebagainya, nanti kita bawa ke sungai ini atau bawa ke pantai ini, ya. Ini masih sering terjadi, ya. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Dari manusia itu berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga tidak lepas dari bisikan-bisikan syaitan, ya. Karena syaitan laknatullah alaih, ya, panglimanya itu iblis, ya, laknatullah alaih, ya, memang bertujuan untuk menyesatkan manusia, untuk mengeluarkan manusia dari agama tauhid. Sudah pernah kita sebutkan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, misinya syaitan yang paling utama itu adalah membuat orang keluar dari agama tauhid, membuat orang supaya kufur, ya, supaya berbuat kesyirikan. Itu tujuan utamanya. Jika dia tidak mampu, maka dia buat supaya menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah beliau, mempelajari sunnah beliau. Bukan membuktikan cinta kita kepada Nabi dengan kreasi-kreasi kita. Tidak. Dan kalau kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, wahai Muhammad, jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Ini memberikan pelajaran kepada kita, ya kawan sekalian, dari ayat ini bahwa bukti cinta itu adalah ittiba'. Ya, bukti cinta itu adalah mengikuti. Cinta kepada Allah, ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita ikuti, itu yang kita kerjakan. Bukan dengan membuat amalan-amalan tertentu lalu kemudian kita klaim itu adalah merupakan bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku." Lalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La. Tidak. Belum sempurna cintanya kalau demikian." Ya. Lalu kemudian beliau, ya, radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi cintaku pada diriku sendiri. Kemudian Nabi katakan, ya, itu yang namanya cinta. Nah, apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittiba', mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lakukan. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya juga sesuai dengan fitrah. Ketika kita menyatakan cinta kepada pasangan kita, ya, mengatakan cinta kepada pasangan kita sesuai dengan fitrah. Apa yang diinginkan oleh pasangan kita, kita penuhi. Ada keinginan pasangan kita yang apabila itu memudaratkan, kita tidak penuhi. Ya, karena kita tahu ini memudaratkan sekalipun kamu menginginkannya. Kenapa kita tidak berikan? Karena rasa cinta. Itu sudah fitrah. Bahwa bukti daripada cinta itu adalah ittiba', mengikut. Ya, mengikut orang yang kita cintai.
Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, kalau cintamu itu jujur, kalau cintamu itu benar, maka engkau pasti akan ikut kepadanya, engkau pasti akan patuh kepadanya. Karena sang pencinta kepada kekasihnya itu patuh. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan apa-apa yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diyakini oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah ini, itu hanyalah merupakan ya nama-nama yang dinamakan oleh nenek moyang kita, nenek moyang manusia. Ya. Dan kita dapati di sebagian masyarakat kita, ya, ada semacam ya nama-nama tertentu, ya, semacam apa ini? Di satu daerah ada satu nama, jangan sebut-sebut nama itu. Ya. Kenapa? Nanti dia mau datang kemari, ya, dia mau kasih ancor terus sampai kampung. Ya. Ada seperti itu. Ya. Padahal yang menghancurkan satu tempat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membuat, maka dia pula yang menghancurkan. Dan kelak semua yang ada di atas muka bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya ketika kiamat. Ya. Segala yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ya omong kosong saja. Ya. Siapa yang menakuti selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia takut kepadanya sampai kemudian ya melahirkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tauhid, maka sungguhnya dia telah beribadah kepadanya, telah melakukan perbuatan ya kesyirikan. Dan syirik dalam tauhidur rububiyah, ya syirik dalam tauhidur rububiyah, yaitu dengan menetapkan adanya dua pencipta, ya menetapkan adanya dua pencipta yang serupa dalam sifat dan perbuatannya. Dan ini adalah hal yang mustahil. Akan tetapi orang-orang musyrikun, ya sebahagian di antara mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka memiliki sebagian kekuasaan dalam alam ini. Ya. Ini juga ada ya di masyarakat kita. Ya. Dengan ya bahasa yang dikeluarkan, iya, memang semua itu Allah yang kuasa. Ya. Tapi jangan kita lupa, ini juga bisa. Ya, ini sebagai perantara, dengan bahasa ini sebagai perantara. Dia bisa juga mendatangkan ya mendatangkan hujan. Ya. Dia bisa jadi pawang hujan. Ya. Tetap yakin bahwa yang menyetujui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini talbis. Ini bisikan syaitan, tipuan syaitan. Sama dengan para dukun. Para dukun. Orang pergi ke dukun, dikasih obat, dikasih mantra dan sebagainya. Kalau dia sakit misalnya, dikasih mantra, sembuh. Sembuh. Ya. Lalu kemudian dia katakan apa? Ini semua atas izin Allah. Betul, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang datang ke dukun meminta kesembuhan, ya meminta kemudahan dan sebagainya, ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang mereka inginkan, semakin yakin mereka dengan dukun-dukun itu, maka semakin jauhlah mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan talbis iblis, ya bisikan-bisikan, tipu daya iblis itu sangat kuat. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya di antara perbuatan-perbuatan yang kita dapati, ya masih kita dapati di lingkungan kita. Ya. Mensifatkan atau memberikan sebahagian sifat-sifat Allah
ya kepada makhluk, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalih ya tawassul, ya, datang ke kuburan, ya, meminta ke kuburan dengan dalih, dengan alasan tawassul, ya. Padahal hal seperti itu ya justru akan menjauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah pernah terjadi di masa dahulu, ya, di masa jahiliyah. Ya. Orang-orang musyrikun dahulu, mereka membuat berhala-berhala itu, ya, ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini, menyembah patung-patung ini? Apa kata mereka? Ma na'buduhum, ya, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Dan pernyataan seperti ini pun kita bisa dengarkan di zaman kita sekarang ini. Kita tidak minta di pohon itu, tidak minta di kuburan itu, tapi ini sebagai wasilah saja, sebagai perantara saja. Kita tidak datang meminta kepada dukun, tidak, tapi dia cuma sebagai wasilah saja, perantara saja, ya. Ini sudah dikatakan oleh orang-orang musyrikun dahulu, ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah, ya. Ya. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perbuatan orang-orang musyrikun dahulu. Dan ini juga yang kita dapati di sebahagian orang di zaman kita sekarang ini. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya, tadi kita sebutkan tentang lafaz Ar-Rabb, ya. Tentang lafaz Ar-Rabb. Jadi penyebutan Ar-Rabb, ya. Penyebutan Ar-Rabb, ya, dengan alif lam, ya. Ar-Rabbu itu maknanya adalah Tuhan, Allah, pencipta, pengatur, pembimbing, dan seterusnya, sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Sehingga lafaz ini tidak boleh kita sematkan kepada makhluk, karena dia adalah lafaz yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam asma, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Kalau sudah disebutkan Ar-Rahman, disebutkan Ar-Rahim, ya, maka itu pengkhususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, ya, itu adalah pengkhususan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun ya kalau diidhafahkan, ya, bisa bermakna Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Rabb, lafaz Rabb ini kalau dinisbatkan kepada isim, ya, kepada kata benda yang lainnya, ya, maka bisa bermakna Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa juga bermakna selain Allah Subhanahu wa taala, tergantung, ya, siaknya, ya, redaksi kalimat tersebut, ya, redaksi jumlah tersebut, ya, seperti Rabbul Bait, ya, kalau dalam bahasa Arab, ya, idhafah itu isim yang kedua itu menggunakan alif lam,
Ya, sedangkan isim yang pertama tidak menggunakan, bahkan tidak boleh menggunakan alif lam. Ya. Maka kalau dikatakan Rabbul Bait berarti artinya apa? Tuan rumah. Ya. Ini kepada makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan Rabbul Ka'bah, tuan Ka'bah, ya, tuannya Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemilik Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan ya Rabbul Jamal, al-Jamal apa artinya? Unta. Ya, Rabbul Jamal, ya, tuannya unta. Ya. Atau pemilik unta. Ya. Baik, itu maksudnya, ya. Dan kata Ar-Rabb, ya, sekali lagi kata Ar-Rabb itu tidak boleh dinisbatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Apakah termasuk syirik menggunakan pengobatan apa ini? Totok, ya, pada urat saraf. Dan sebelum melakukan pengobatan, ya, diawali dengan membaca salawat kepada Nabi, ya, 3 kali. Ya. Saat mengobati dia selalu mengatakan semua yang dia lakukan atas izin Allah atau dikembalikan kepada Allah. Baik. Pengobatan dengan metode, ya, totok urat saraf atau metode yang lain, mastakaraga kah, atau, ya, apalagi di sini ada ahlinya, ya, yang mau pijit-pijit, ya, dengan berbagai macam bentuk pijitnya, ada Bang Awe, ya, ahli pijit-pijit ini. Saya kalau sudah pegal-pegal, ya, bekam, hubungi dia, ya. Punya sertifikat legal, ya. Silahkan. Nah, kalau itu ada dipelajari dan dalam tinjauan medis juga itu ada pengaruhnya, ya, maka itu sah-sah saja. Ya. Itu sah-sah saja. Ya. Tapi kalau namanya pengobatan totok saraf, tapi totoknya dari jarak jauh. Namanya totok saraf tapi totoknya dari jarak jauh, ya. Sekalipun dia mengucapkan bismillah, ya. Ya, sekalipun dia mengucapkan bismillah, ya, maka, ya, itu bisa dipastikan ada, ya, ada unsur yang lain, ya. Itu ada unsur yang lain, ya. Bagaimana dengan mengawali, ya, mengucapkan, ya, salawat, ya, dengan istilah totok saraf, dia awali dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu alam. Kalau diyakini itu hanya sebagai, ya, wasilah, ya, mengucapkan salawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ibadah tersendiri, ya, tidak terkhusus pada ibadah ini, mudah-mudahan dengan dia bersalawat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya, ya, seperti itu tidak mengapa biidznillah, ya, dengan izin Allah, ya. Ya. Tapi kalau diyakini dengan bersalawat seperti ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan apa, ya, bantuannya, ya. Atau dengan mengucapkan salawat kita bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini, ya, menyelisihi, ya, aturan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan, meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Berkaitan dengan pengobatan ini, ya, jangan gegabah. Ada orang-orang yang sudah ke dokter, ke sana kemari tidak sembuh-sembuh, pengen sembuh, akhirnya orang juga bilang coba datang sama Tika Ita, ya. Ya, jago dia, ya. Datanglah ke sana, ya. Sebelum datang ditanya bagaimana jenis pengobatannya, ya, ya, totok saraf, ternyata totoknya dari jauh. Dan seperti itu ada, ya.
Bahkan ada juga yang pakai media-media khusus, ya, koin misalnya atau apalah ya yang dijadikan media. Di mana sakit? Oh, di sini rasa sakitnya, dikorek pakai koin, buang, lalu kemudian disuruh cari, ya anak-anak atau siapa disuruh cari. Kalau dapat, cepat dapatnya, oh mau cepat sembuh ini. Kalau tidak ketemu, wah sudah, saya tidak mau sembuhin. Yang seperti ini dari sisi medisnya apa hubungannya? Ya. Ya. Katakanlah dia sembuh. Ya. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala yang sembuhkan. Dan ini menjadi ujian bagi orang yang datang tadi dan juga orang yang melakukan praktek ini. Dia akan semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam, ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam itu tidak berselisih dengan logika. Syariat Islam tidak berselisih dengan logika. Syariat Islam telah diatur dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan para salafus saleh. Ya. Maka dalam hal pengobatan penyakit, seorang yang tertimpa penyakit, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau katakan salah satu bentuk pemboikotan terhadap Al-Quran ketika seorang itu sakit, yang terpikir pada dirinya mencari obat-obat yang lain, dia tidak kembali kepada Al-Quran. Ya. Seharusnya seorang mukmin ketika dia diuji dengan satu penyakit, yang pertama dia lakukan adalah berobat dengan Al-Quran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan dari Allah, baca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Kami telah menurunkan Al-Quran, ya. Dan Al-Quran itu menjadi apa? Penawar, obat. Ya. Baca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan itu di dalam kitabnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya. Itu yang biasa disebut dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ya, ar-ruqyah syar'iyyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana atau apa kiat-kiat supaya terhindar dari maksiat? Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan secara umum bahwasanya fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu berada dalam tauhid, berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datang faktor dari luar, entah itu faktor lingkungan, termasuk faktor dari syaitan. Yang pertama yang kita lakukan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki keikhlasan kita. Perbaiki keikhlasan kita di dalam beramal. Karena iblis laknatullah alaihi telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memalingkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesatkan manusia dari jalannya Allah, kecuali orang-orang yang ikhlas. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Maka perbaiki keikhlasan kita di dalam beramal. Ya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian pilih lingkungan. Pilih lingkungan. Kalau kita tinggal di lingkungan yang hobi dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sedikit demi sedikit kita akan terpengaruh dengan itu. Rasulullah SAW sudah sebutkan, al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa agama seorang itu tergantung dengan siapa dia bersahabat. Tadi kita sebutkan hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Semua
bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bertauhid, ya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini lingkungan yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang manusia itu adalah lingkungan keluarga, ya. Kalau dia tidak berinteraksi baik di dalam lingkungan keluarganya, mungkin dia berinteraksi, ya, dengan lingkungan di luar, maka ini akan memberikan pengaruh, ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari syaitan, ya. Maka, ya, perhatikan lingkungan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga, ya, jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Perhatikan salat. Ya, perhatikan salat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbaiki salat kita, kualitas. Ya, kualitas salat kita diperbaiki. Ya, tambah dengan salat-salat sunnah yang diperbaiki juga kualitasnya. Maka dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bagaimana cara membedakan pengobatan dukun dan pengobatan oleh ustadz? Nah, sekarang ini sulit membedakan antara ustadz dan dukun. Ya. Iya, sekarang kita dapati, ya, ruqyah, ya, namanya ruqyah. Tapi dalam prakteknya yang dibaca adalah jampi-jampi khusus, ya, jampi-jampi khusus. Walaupun di dalamnya ada bacaan-bacaan juga ayat, dia baca ayat, tapi ada sambungannya. Nah, sambungan-sambungannya ini yang ketentuan-ketentuan khusus, ya. Ada ketentuan-ketentuan khusus. Misalnya sebelum baca Al-Fatihah tarik napas dulu, ya. Ini mantan ini. Jadi sebelum berobat, ya, sebelum dibacakan ayat tarik napas dulu, tahan di pusat, ya. Nanti kemudian dia katakan lepaskan pelan-pelan dari mulut, ya. Baca Al-Fatihah. Nah, ini tambahan-tambahan seperti ini akan ada masalah, ya. Jadi untuk membedakan itu, ya, pertama yang dilihat bagaimana, ya, bagaimana kedekatan dia dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang wali, ya, tentang wali. Beliau katakan wali itu ada dua, waliullah wa waliyus syaitan. Walinya Allah dan walinya syaitan. Jangan kita ketika melihat sesuatu yang gharib, ya, sesuatu yang aneh, ada seorang yang bisa terbang misalnya, atau dia melompat dari tempat yang tinggi tapi jatuhnya itu seperti jatuhnya kapas, ya, jangan langsung kita, wah, ini wali ini, ya. Belum tentu, ya. Tapi yang jadi ukurannya bagaimana tasarrufat, perilakunya sehari-hari, kedekatannya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia adalah orang yang perhatian terhadap sunnahnya bagus, akidahnya juga bagus, maka apa yang terjadi kepadanya itu adalah merupakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah meminta tentang itu. Tidak ada amalan khususnya untuk dia lakukan supaya mendapatkan itu. Paham ini? Ya. Karena ada, ya, sebagian kelompok juga yang amalkan ini maka kamu akan jadi seperti ini. Amalkan ini tidak akan mempan dibacok. Ya. Ada amalan-amalan khusus. Ya. Nah, amalan-amalan khusus ini yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, ini yang mengundang adanya makhluk lain yang ikut masuk ke dalam, ya, jasad kita, dan dialah yang membuat itu. Ketika dibacok tidak mempan, ternyata betul, amalkan. Nah, semakin jauh dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyabillah. Orang-orang yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari, karena mereka tidak menuntut itu, tidak mencari itu. Orang-orang yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang diperintahkan oleh Allah mereka jalankan, yang dilarang mereka tinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi SAW mereka jalankan. Ketika terjadi sesuatu, orang-orang tertimpa dengan berbagai macam musibah misalnya, dia sendiri yang selamat. Itu bagian dari karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia tidak pernah meminta itu, tidak pernah mencari itu. Ke sini kita bisa melihatnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama untuk membedakan antara seorang yang dia benar berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dukun, lihat tasarrufatnya itu. Bagaimana perilaku sehari-harinya? Apakah dia menyesuai dia sesuai dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dan biasanya para dukun kalau mereka mau berobat itu ditanya lahir tanggal berapa, hari apa, nama ibunya siapa, biasanya diawali dengan itu, walaupun tidak semuanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ada pertanyaan selain ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.